Halo guys, welcome to our Valentine's vlog. Aku Wira, aku sebagai salah satu head photographer di Bare Odds. Berhubung kita udah mulai mendekati tanggal 14 Februari, kali ini kita bakalan bagiin tips-tips dan bocoran tentang cara memilih. Tapi tenang aja, kita gak bakalan ngomongin tentang pemilu, karena kita bakalan ngomongin tentang cara memilih pasangan, karena besok adalah hari kasih sayang. Nah, di sini kita juga udah menghadirkan dua narasumber, tapi kali ini kita bakalan melakukan perkenalan dengan cara yang lebih unik, yaitu kita punya game. Nah, jadi di sini kita ada sebuah game, namanya adalah My Top 5 Priorities This Year. Di sini ada 5 pilihan top priorities, dan di sini juga ada banyak pilihan yang akan masing-masing dari kita pilih, lalu tempelin di sini tergantung dari top priorities kita. Oke, boleh dimulai? Langsung aja. Bagiin kertas ulangannya, Pak. Ini udah ready semuanya? Man. Oke. Kalau gitu kita bakalan buka dari 3, 2, 1 ya? Oke. 3, 2, 1. Oke. Sip. Jadi ini kita udah milih sesuai prioritas kan ini? Iya. Oke. Udah diurutin juga? Udah diurutin juga? Sudah. Oke. Mungkin ini kita bakalan jelasin dulu kali ya? Jelasin dulu masing-masing. Mungkin dari Cerin dulu boleh? Jelasin dulu mungkin prioritasnya. Oke. Perkenalkan, aku Irene, psikolog klinis dari bicarakan.id, dan this is my top 5 priorities this year. Oke, nomor satunya parenting nih. Berhubung aku juga ibu dari 2 anak gitu, jadi parenting dulu deh. Kebetulan anaknya masih bocil-bocil gitu. Nah, tapi jangan sampai lupa spouse juga tahun ini pengen lebih diurusin. Terutama relationship sih gitu sama spouse gitu, biar tidak terneglect gitu ya spouse-nya. Jadi selain anak, spouse, terus personal growth, maksudnya sebagai psikolog juga nggak mau kemudian jadi stuck abis itu nggak belajar lagi gitu. Jadi tetap akan praktek dan ya upgrade ilmu. Terus recreation setelah menjadi ibu kayaknya susah banget ya. Gitu, rekreasinya ke tempat main mereka doang, ke playground gitu kayaknya kurang ya. Jadi pengen lebih rekreasi buat zoom move gitu ya rekreasinya. Aduh gitu. Dan terakhir pengen lebih maintain friendship gitu, karena ngerasa udah lumayan menjauhkan diri dari teman, bukan karena apa tapi karena fokus ke keluarga terus gitu. Itu. Iya, betul. Oke. Mungkin dari kalau yang lagi? Oke, hai, kenalin aku Leon dari Bare Odds. Aku salah satu fotografer di Bare Odds dan this is my top 5 priorities this year. Perlu ditekankan this year karena bisa berubah ya tahun depannya. 1 tahun lalu berubah ya. Aku mulai dari spouse karena aku rasa spouse itu selalu jadi salah satu top prioritas aku lah di beberapa tahun terakhir gitu. Apalagi setelah kita menikah tuh kayak menurutku itu salah satu yang utama gitu. Jadi spouse itu utama, hubungan dengan pasangan itulah yang mungkin setiap kali aku berusaha maintain lah gitu. Yang kedua, personal growth. Rata-rata sebenarnya personal growth juga selalu ada deh di prioritas hidupku selama ini. Cuman kali ini mungkin dijadiin nomor 2 karena aku tuh sebenarnya basically kayak selalu pengen belajar sesuatu yang baru. Jadi kayak apapun itu, personal growth tuh menurutku harus ada at least di top 3 ya, gitu. Yang ketiga, parenting. Nah, karena gua bapak baru, jadi sebenarnya parenting ini adalah sesuatu yang harus gua pelajarin. Balik lagi, kenapa parenting di setelahnya personal growth? Karena menurut gua dengan gua mau belajar tentang parenting, artinya kan parenting juga otomatis ya nyambung. Yang keempat adalah business growth, dan yang terakhir ada career fulfillment. Sebelum ini mungkin gue pernah kayak punya prioritas career di atas bisnis, tapi kayaknya sekarang karir gue tuh adalah bisnis gue. Jadi kayak gue rasa dengan gue mengembangkan bisnis, bukan cuma gue personal, career gue secara pribadi juga pasti berkembang gitu. Jadi inilah top 5 prioritas gue. Oke, nah ini jadi beda banget nih sebenarnya sama aku ya, karena yang paling utama spouse tuh tidak ada. Tentu saja jomblo ya. Tapi yang paling utama di sini adalah mental well-being. Setelah udahan sebelumnya, mental harus diperbaiki terlebih dahulu untuk bisa meneruskan yang lain. Kemudian dari mental well-being udah bener, turun lagi ke pertemanan. Meskipun setelah kuliah, teman-teman tuh mulai menjauh, tapi karena di tempat baru juga, kita butuh teman-teman yang baru juga untuk membangun lagi gitu. Kemudian ada personal growth. Ini lebih ke soft skillku, karena aku juga baru belajar lagi banyak hal di sini. Jadi menurutku
personal growth itu penting banget untuk bisa maju ke career fulfillment. Urutan juga. Betul. Karena career fulfillment dibutuhkan personal growth yang baik juga gitu. Lalu yang terakhir itu physical fitness. Sebenarnya ini bukan yang paling utama, tapi menurutku karena aku tuh banyak yang duduk dan banyak yang berdiri juga, banyak waktu untuk berdiri juga. Sebenarnya physical fitness dibutuhkan sebelum aku menjadi tua di saat muda gitu. Jadi sebenarnya sangat butuh gitu. Kesehatan itu butuh gitu. Kesehatan itu butuh. Sekian. Oke guys, jadi itu game kita. Setelah kita main game, kita jadi lebih kenal dengan si Irene dan juga Ko Leon. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya masih kepo dengan mereka berdua, mungkin bisa cari tahu lagi mereka di sosial media mereka. Mungkin bisa cari lagi tahu. Nah, lihat di sini sosial media kita. Aku sebagai orang yang jomblo dan belum masuk dalam masa pernikahan, masuk dalam masa pernikahan, sebenarnya aku tuh penasaran banget gitu. Kenapa si Irene dan juga Ko Leon tuh bisa yakin banget dan 100% yakin sama partner kalian gitu. Jadi aku sebenarnya pengen tahu sebenarnya momen apa sih atau momennya itu seperti apa sampai kalian tuh bisa yakin banget sama partner kalian. Oke. Kalau aku ini pengalaman pribadi si pemilihan spouse ini memang tidak gampang ya, karena aku ngerasa investmentnya tuh harus banyak gitu. Investment waktu gitu. Kayak ya udah deh, mendingan kita coba lihat beberapa tahun dibanding kayak ya udah buru-buru yang penting ada terus malah sengsara seumur hidup gitu kan. Jadi kayak kita invest waktu, terus ya invest tenaga, bahkan kayak secara finansial juga kita butuh experience ya, jalan-jalan bareng lah, makan bareng untuk bener-bener lihat spend time together sampai ke smallest details cara dia bersikap gitu. Dan karena menurutku itu penting, karena kan itu yang akan kita temuin nanti sehari-hari di pernikahan gitu. Jadi kayak itu sih yang aku lihat, sebenarnya kesannya sepele ya, tapi lebih ke investment itu sih. Dan ternyata hasil investmentnya bagus gitu. Ternyata kayak cocok gitu. Oke, karena cocok jadi bagus lah gitu. Kayak aku yakin untuk pilih dia. Oke. Berarti investment itu adalah yang nomor satu ya? Iya, menurutku harus mau invest gitu. Oke. Jawabannya kayaknya kalau Irene ini banget ya, kayak udah tertata banget. Kalau aku kayaknya simple banget sih guys. Kayaknya jawabannya mungkin paling umum kali ya. Kalau menurutku paling gampang tuh ketika aku bisa jadi diri sendiri di depan dia, itu tuh salah satu momen yang bikin aku yakin mungkin kayak, oh ini she's the one gitu ya. Itu kan simple banget ya. Aku yakin semua orang bisa jawab kayak gitu lah. Cuman kayak ternyata kalau aku teliti lebih jauh lagi, yang bikin aku yakin itu pada saat momen ketika kita itu bisa saling respect sama pandangan hidup dan perspektif kita masing-masing tanpa harus maksain satu sama lain. Nah itu walaupun beda, walaupun nggak sejalan, itu bisa dari mana aja gitu. Nah itu di titik itu kayaknya waktu itu aku notice gitu, kayaknya oh dia bisa nerima bukan cuman kekurangan gua, tapi even pandangan hidup gua, perspektif gua dia bisa menerima, dan aku pun bisa mendengarkan dia sukanya apa, perspektifnya apa, dan kita nggak perlu terlalu cocok-cocokin gitu, maksudnya nggak perlu kayak dipaksain sama gitu sih. Itu kayaknya yang bikin waktu itu aku yakin sama pasangan. Karena emang perlu dirasa-rasa ya. Maksudnya kayak walaupun nggak cocok, kayak nggak cocok ini bisa aku toleransi nggak sih gitu, bisa aku terima nggak, atau kayak kalau beda sebeda apa gitu. Itu iya sih. Dan gimana kalau beda, gimana ternyata bisa tetap jalan tuh possible atau enggak? Nah itu juga mungkin itu jadi salah satu faktor. Benar-benar cara saling menyesuaikan atau saling memahami tadi. Nah, menarik banget sih sebenarnya jawabannya itu. Cuma sebenarnya aku tuh masih bingung, sebenarnya kita tuh perlu memilih dengan merasa-rasa aja atau secara logika ya sebenarnya, atau mungkin ada guidance-nya tentang cara memilih pasangan gitu. Mungkin mau menjawab dulu. Mungkin kalian mau jawab dulu. Gantian. Abis jawaban Irene pasti lebih detail. Jadi gue dulu. Jangan gue terus. Gantian. Kalau memilih secara hati atau logika ya, kayaknya bersamaan deh. Menurut aku sih gitu. Pengalaman aku itu kayaknya bersamaan. Kayaknya nggak bisa dilepaskan satu sama lain gitu. Kayak logika sama hati itu sama-sama menurutku berjalan gitu. Dan harus seimbang gitu. Kalau misalnya nggak seimbang, nanti jadinya kayak decision-nya tuh nggak tepat
takutnya nggak dapat hoki kalau ternyata tiba-tiba tepat ya kan. Cuman kalau seimbang tuh rasanya tepat gitu kalau menurut pendapatku sih. Soalnya aku sendiri percaya kalau memilih pasangan tuh harus, nah ini kayak jawabannya logika. Nih jawabanku ini kayak logika nih, coba ya. Kayaknya kalau memilih pasangan dan kita udah mau serius dengan hubungan kita, kita itu harus mengenal diri kita sendiri dulu lebih dalam. Kita tuh tahu apa yang kita mau, kita tuh suka diperlakukan seperti apa, kita suka di respect seperti apa, kita suka berkomunikasi dengan cara apa. Nah, setelah kita tahu semua diri kita dalam gitu ya, nah kita terapkan tuh ke pasangan kita. Karena nggak mungkin ada orang di luar sana yang mau diperlakukan tidak seperti ketika tidak menyayangi diri sendiri. Jadi kalau kita tahu diri kita sendiri maunya seperti apa gitu, menurut aku pribadi tuh pasti kita jadi tahu pasangan kita tuh bisa gak sih berlaku seperti itu ke kita, dan gue bisa gak sih berlaku seperti itu ke pasangan kita. Jadi kayaknya kuncinya tuh kan kesadaran diri ya, artinya logika nih kayaknya nih gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, waduh bagus banget nih ini jawabannya. Tapi sebenarnya partly setuju sih untuk yang kayak harus berjalan beriringan gitu. Tapi malah aku itu pas di awal bener-bener kayak mau decide pacaran atau enggak, ini belum kan nikah gitu. Pas decide mau pacaran atau enggak itu menurutku harus ada feelingnya dulu gitu. Ada hatinya dulu gitu. Jadi ada perasaannya dulu, abis itu baru kita seiring waktu sambil lihat gitu. Jadi kayak logikanya nggak ditinggalin gitu. Jadi logikanya tetap digendeng, habis itu bareng-bareng dilihat ini bisa gak sih mengimbangi gitu. Kayak cocoknya iya, habis itu logikanya ya masuk juga lah gitu. Maksudnya tadi ciri-cirinya, apa yang kita suka dari dia, apa yang kita suka dari cara dia memperlakukan kita, itu yang kayak tadi kata Ko Leon itu aku setuju banget. Tapi waktu udah mau decide nikah atau enggak, jangka panjang, pas udah mikir jangka panjang itu tuh langsung auto, iya hati mundur dulu sebentar gitu. Logika dulu nih yang dimajukan untuk bikin decisionnya itu gitu. Jadi kayak untuk mikirin cocok gak sama budaya keluargaku gitu, saat dia masuk ke keluargaku gimana, saat kita sehari-hari itu cocok atau enggak gitu. Jadi menurutku udah lebih berpikir gitu, dan ya sama lagi nanya juga sih ke diri kita, dan itu logika ya. Saat melibatkan nanya tuh logika, kayak aku tuh kenapa mau hidup sama dia gitu. Kayak udah mulai nanya ke diri gitu. Kayak lebih kayak wawancara, interview, tapi interview diri sendiri gitu. Nah jadi itu menurutku juga tetap logika kalau untuk udah jangka panjangnya gitu. Bener sih, tapi rata-rata mau mulai jatuh cinta kan dengan hati dulu. Iya. Kalau yang pandangan pertama gitu gimana? Waduh. Oh itu pakai mata. Pakai mata. Suka tuh biasa banget juga kan? Iya sih, cuman di aku nggak relate lagi. Tetap harus ada perasaan. Tapi kan artinya tidak logis kan? Tidak logis. Tidak logis kan? Logisnya terlalu jauh. Logisnya Iya. terlalu jauh, betul. Iya. Masalahnya aku kebanyakan juga gitu. Wah. Jadi emang salah ya. Nggak apa-apa, step one-nya nggak apa-apa, kepincut dulu gitu. Baru ditimang-timang secara logikanya. Ketika Betul. sudah mau jangka panjangnya, itu mulai logika ternyata masuk gitu. Betul. Itu gitu ya. Setuju. Itu menurutku sih, dan sesuai pengalamanku gitu. Oke, sebelumnya jawabannya juga menarik banget. Itu juga jadi persepsi yang baru buat aku juga sih sebenarnya. Nah, cuma aku lebih pengen tahu nih, kan kebetulan Cairin kan psikolog ya. Jadi mungkin Cairin mungkin ada boleh bagiin ke kita teorinya, atau mungkin ada guidance-nya atau langkah-langkahnya tentang cara memilih pasangan gitu secara ilmu psikologi. Wah, ini nih teorinya nih, teori. Oke, aku sharing sedikit aja sih dari pengalamanku handle couple gitu, ataupun permasalahan relationship. Karena kebetulan memang spesialisasiku di family conflict sama relationship atau marriage gitu. Jadi satu teori yang banyak aku pakai untuk klien-klien yang datang saat mereka nanya, aku tuh gimana sih cara tahu dia tuh udah bener atau belum gitu. Maksudnya dia
tepat atau enggak. Aku takut banget ngabisin seumur hidupku karena aku nggak mau pisah lah gitu. Nggak ada orang yang menikah untuk pisah lah gitu. Nah, jadi aku selalu ajak untuk evaluasi. Sebenarnya kalau ditanya step by step banget, orang-orang bisa beda-beda. Ya tadi ada yang dari mata turun ke hati, dari hati naik ke mata atau apapun ya, dari dompet naik ke mana gitu ya, bisa gitu. Maksudnya step by stepnya sih nggak ada, cuman biasa aku ajak evaluasi 3 hal. Dimana ini aku biasa sebut segitiga cinta. Ada teorinya dari si tokoh psikologi namanya Sternberg gitu. Dia punya teori triangle of love gitu. Dan di segitiga ini tuh ibarat kayak kita nggak bisa milih mana yang sudut yang lebih gede gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh ini segitiga sama sisi. Idealnya, tapi at least kita pakai ini sebagai kayak 3 pilar gitu. Dimana pertama tuh biasa mulai dari intimasi. Tidak perlu memikirkan dulu intim-intim yang gimana gitu ya. Tapi intimasi itu sebenarnya kedekatan kan gitu by definition. Jadi kedekatan kita tuh saat deket tuh ngerasa bisa bercanda bareng nggak? Percaya nggak gitu. Jadi sebenarnya intimasi ini aja bisa dirasakan di level friendship gitu. Jadi sama temen kayak percaya yang kayak udah nge-vibe banget gitu. Nah, tapi biasanya yang membedakan si friendship dan si relationship atau romantic lah ya, romantic itu ada pilar kedua yang namanya passion gitu. Passion itu yang kita udah masuk ke hati gitu. Yang kayak kecocokannya bukan cuma sekedar oh ya cocok-cocok aja, tapi udah kayak oh aku tuh ada desire, ada gairah gitu, ada pokoknya keinginan untuk kayak mau deket terus, kangen gitu. Ya gairah-gairah itu tuh muncul di passion gitu. Dan yang terakhir biasa adalah saat udah ada dua-duanya, orang memutuskan untuk menikah gitu. Dan menikah adalah aspek pilar komitmen. Gitu. Nah, jadi Oke. Jadi memang komitmen ini paling berat gitu. Tapi sebenarnya komitmen kan nggak harus selalu menikah ya. Maksudnya kita pacaran pun komitmen gitu sebenarnya. Part of komitmen di situ. Betul, part of komitmen, dan kita bisa lihat uji diri kita dan uji pasangan saat pacaran even si 3 pilar ini gitu. Jadi kita kalau merasakan 3 ini sebenarnya bisa dibilang yang paket komplit gitu. Dan banyak yang misalnya kita tahu relationship yang kayak ya passionate, cocok gitu, tapi ya nggak siap komitmen gitu. Kayak ya nggak apa-apa, no judge gitu, nggak apa-apa. Cuman maksudnya tapi maksudnya kan kalau seperti itu berarti kita perlu mempertimbangkan kayaknya nggak bisa deh masuk ke pernikahan gitu. Karena kan pernikahan tuh komitmen banget gitu kan. Atau ada yang kayak udah cocok banget temen dari kecil gitu, kayak udah kenal lah, bibit-bibit bobotnya bagus gitu. Terus kayak siap komitmen, siap gitu, udah sampai punya rumah wah semua gitu. Tapi pas ditanya, pas kamu tuh ngelihat dia atau mikirin tentang dia tuh gimana? Ada butterflies gak gitu? Atau kayak ada deg-deg dugun-dugunnya ada gak gitu? Nggak ada sih, nyaman aja. Nah itu juga perlu kita pertanyakan gitu. Jangan-jangan kurang nih, karena yang menikah aja ya namanya passion bisa ya fade away lah gitu, bisa jadi menurun. Nah ini gimana yang startnya dari nol? Mungkin aku pengen nanya lagi nih. Ini mungkin aku mewakili teman-teman semua yang masih jomblo, yang masih berperang dengan komitmennya. Boro-boro komitmen belum tentu. Benar, itu belum tentu level komitmen. Sebenarnya komitmen itu adalah ketetapan hati ya? Atau gimana tuh? Jadi nggak cuma tentang kita udah menyiapkan kayak udah ada rumah, udah ada plan kedepannya seperti apa, tapi itu bukan berarti komitmen kita tuh bisa buyar. Komitmen kita tuh bisa tetap ada gitu. Tapi sebenarnya itu ketetapan hati atau gimana sebenarnya? Atau mungkin ada kayak gimana sih kita membangun komitmen dari dalam diri dulu sih sebenarnya? Biasa komitmen ini akan teruji ya saat ke diri kita. Seperti tadi kata Ko Leon itu, ya kita juga harus kenal diri kita gitu. Cara kita berkomitmen terhadap diri kita. Dari ya kebiasaan sehari-hari, misalnya kita bilang, kayak tadi nih, aku pun juga sebenarnya lagi teruji gitu komitmennya, kayak aku mau komitmen ke hal-hal ini bener nggak aku lakuin gitu. Jadi saat kayak aku bisa membuktikan sendiri, aku ke diriku aja komit, untuk personal aku aja komit, ya baru ke orang lain gitu. Kayak kita nggak bisa nuang dari gelas yang kosong gitu kan. Jadi kayak kita komit dulu ke dalam,
kalau kita udah kayak oke, aku dalam hal-hal kecil aja aku bisa komit gitu. Ya abis itu aku bisa komit lah ke pasanganku juga. Tapi kalau pertanyaan tadi, ketetapan hati iya banget gitu. Komitmen itu keputusan, bukan kayak perasaan, pengen komit gak ya gitu, kayak kayak no gitu, kayak komitmen itu bener-bener keputusan yang menurutku logika sih gitu. Udah bukan kayak di level hati. Hati bisa ngebantu menjaga komitmen, tapi akhirnya ya untuk stay atau enggak itu adalah keputusan sadar gitu. Ternyata kayaknya yang tip poin komitmen Irene tadi omongin, ternyata tuh gue ada contoh sehari-harinya yang gue lakukan. Komitmen yang gue lakukan itu, yang gue coba lakukan adalah ketika gue punya problem di hubungan gue, kan setiap hubungan pasti ada problem ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, gue waktu itu berkomitmen ke diri gue sendiri bahwa setiap kali ada problem tuh gue akan fokus ke problem solving, bukan ke emosional gue atau ke ya pokoknya ke hal-hal lain lah, atau gue nggak mau kabur gitu. Nah, itu kayaknya salah satu bentuk komitmen ya gue rasa. Soalnya paling sederhana, mungkin bentuk komitmen paling sederhana ya. Karena ini gue baru kepikiran setelah tadi Irene menjelaskan teorinya. Gitu. Sebenarnya bener sih, itu malah menurutku bukan sederhana gitu. Itu kayak sesuatu yang ya kelihatannya sederhana tapi powerful banget. Soalnya ya kehidupan kita sehari-hari ketemunya masalah gitu kan. Maksudnya antara pasangan juga apapun bisa jadi masalah ya, sesimpel ngurus rumah, ngurus anak, atau keuangan. Kotor dikit, itu kan problem. Beres, pengalaman pribadi. Sampah nggak dibuang. Kayak di toilet kelamaan gitu, kayak mau pergi terus izin ke toilet dulu. Jadi kayak permasalahan-permasalahan pasangan itu sebenarnya ya pasti ada gitu. Jadi untuk kita berkomitmen untuk hadapin masalah itu ya sebenarnya komitmen yang besar sih. Keren. Oke, terima kasih Ko Leon dan juga Ci Irene kalau udah mau membagi tentang pengalaman kalian masing-masing dan juga membagi ilmu psikologi tadi. Makasih banget karena ini membagi persepsi yang baru juga buat kita. Nah, kurang lebih sih dari jawaban-jawaban yang ada, kalau dari Ko Leon, kita tuh harus lebih fokus pada problem solving-nya ya, bukan ke problemnya ya. Kalau mau berkomitmen. Salah satu bentuk komitmen. Salah satu bentuk komitmennya. Itu ya guys. Jadi kalau kalian belum komitmen, ingatlah itu. Dan juga kalau dari Ci Irene tadi, kurang lebih secara teori menurut Sternberg ya, ada segitiga cinta, yaitu ada intimacy, juga ada passion, dan juga komitmen. Dari ketiga itu bersama-sama membangun balancing atau keseimbangan dari sebuah hubungan ya. Kurang lebih kayak gitu, bener? Betul. Oke guys, untuk mengakhiri dari vlog kita pada hari ini, mungkin dari Ko Leon dan juga Ci Irene mungkin ada pesan-pesan untuk para jomblo seperti saya di luar sana yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang cara memilih pasangan. Yang simpel-simpel aja sih, kayak kalau dalam hubungan tuh coba kenali diri sendiri dulu aja yang penting. Karena rasanya kalau nggak mengenal diri sendiri, kita juga nggak tahu apa yang kita mau kan. Jadi kadang-kadang kita juga nggak tahu pasangan kita cocok atau enggak gitu aja sih. Jadi coba mengenal diri sendiri dulu kali ya sebelum kayak mau cari yang serius. Kalau pesan dariku buat para jomblo ataupun orang-orang yang masih lagi mencari pasangan di luar sana, aku setuju untuk kenali diri sendiri karena kita juga perlu membedakan apa kebutuhan dan keinginan kita. Jangan sampai kita hanya bertahan atau masuk ke satu relationship karena lagi kesepian aja gitu. Jadi masuklah ke relationship saat kamu siap. Dan sesuaikan juga dengan nilai-nilai yang kamu anut, kemudian sesuaikan juga dengan cara kalian berkomunikasi gitu. Jadi saat itu udah cocok, itulah hal yang akan kalian hadapi sehari-hari. Dan good luck! Oke, thank you Ko Leon dan juga Ci Irene karena udah mau membagikan pengalaman dan juga ilmunya kepada teman-teman yang udah nonton. Jadi teman-teman, ini bukan cuma untuk para jomblo yang belum punya pasangan, tetapi juga untuk para yang udah menjalin hubungan, tapi mau menjalani hubungan yang lebih serius atau jenjang lebih serius untuk berkomitmen. Oke guys, terima kasih karena udah nonton sampai akhir vlog ini. Happy Valentine dan selamat memilih dengan... Bye!